Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam limpahan rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, jiwa, hati, roh dan kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini kami beri judul Kaula lan Gusti, atau kedudukan hamba kepada Tuhannya. Sebelum ini, marilah kita perdengarkan dari kajian-kajian para alim ulama yang kita hormati dan yang kita ta'zimi. Silahkan. Saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali Songo yang alim itu bilang begini. Ketika batuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloknya Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kowe di jisim, duwe wadak sing ra nurut roh. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sapa kok gak nurut tuh. Nah ini mulane sing rodok-rodok Siti Jenar tobat mulai detik ini, paham ya? Karena ya mboten tak jak mikir sampean, paham ya. Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi, paham ya. Kayaknya gak tahu mikir toh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'du. Banyak orang berbicara tentang Al-Hallaj di zaman dulu, kalau versi Nusantaranya adalah Syekh Siti Jenar. Namanya agak sedikit menggelikan karena laki-laki kok disebut Siti ya. Tapi itulah sebutan dulu ya. Mungkin dulu Syekh Sayyidi Jenar, tapi nggak tahulah kenapa kemudian berubah. Yang dulu dikatakan nama kecilnya Lemah Abang dan segala macamnya ya. Syekh Siti Jenar ini dari masanya terlihat semasa dengan Syekh atau Sunan Kalijaga dan sunan-sunan yang lain. Jika di kalangan pembela syariat yang zahir, itu muncullah sosok Sunan Kalijaga, maka dari bab hakikat muncullah Syekh Siti Jenar. Ya, kalau boleh kita sebut, jika ulama pewaris para nabi, lalu ulama mewariskan ilmunya lagi. Pewaris Imam Abu Yazid, pewaris Imam Junaid, pewaris Hallaj, itu ada semua di zaman berikut, termasuk zaman kita.
Di zaman terdahulu, pewaris Junaid al-Baghdadi itulah Sunan Kalijaga, pewaris secara kerohanian. Adapun pewaris kerohanian Al-Hallaj, itulah Syekh Siti Jenar. Sejarah pun berulang, karena cip takdirnya sangat-sangat sama, hanya formulasinya yang berbeda. Kemudian muncullah kalam-kalam yang menunjukkan kalam-kalam mabuk bertuhan, mabuk cinta kepada Allah, mabuk dalam keahadian Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kan Allah dalam bab akidah, alam semesta ini disebut mungkinul wujud, wujudnya mungkin. Dan dia ada, hanya ada karena diadakan oleh Allah, yang disebut wajibul wujud, yang niscaya keberadaannya pasti ada. Maka semua selain itu menjadi diadakan karena dia. Maka yang benar-benar ada hanyalah Allah. Inilah yang disebut oleh pendahulu imam wujudiyah, namanya Imam Ibn Arabi, dengan al-wujud al-mutlaq. Al-wujud al-mutlaq ini, jika seseorang memahaminya dengan jalur kerohanian seperti Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar, maka yang terjadi, tidak ada kata aku, tidak ada alam, yang ada hanya Allah, Sang Pencipta. Alam ini dianggap semu dalam bab ahadiyah tersebut. Meskipun di alam sadar, kita mengatakan, kita ini ada, Allah ada, dan wujud kita real, wujud Allah lebih real. Tapi oleh mereka yang sedang mabuk cinta dalam ahadiyah keesaan Allah, hanya Allah semata. Mirip-mirip seorang yang kasmaran, dia hanya melihat kekasihnya saja yang paling cantik, paling indah, paling gagah. Maka di saat itu, kemanapun dia memandang, yang terbayang adalah wajah kekasihnya. Seperti cerita Laila dan Majnun. Majnun memandang tembok pun yang muncul wajah Laila, apalagi melihat siapapun. Sahabat yang melakukan Allah, Syekh Siti Jenar, kemudian sebagaimana Al-Hallaj, mengatakan hal yang mirip. Mengatakan, jika Al-Hallaj mengatakan, di dalam jubahku adalah Allah, tiada kecuali Allah, maka Syekh Siti Jenar lebih dahsyat lagi, di dalam dirinya hanya Allah. Wujudku adalah wujud Allah. Itulah Syekh Siti Jenar. Inilah cerita awal kenapa muncul satu zikir, satu wirid yang disalahgunakan oleh orang kebatinan. Wujud ingsun atau zat ingsun, zat Allah. Sifat ingsun, sifat Allah. Nama ingsun, nama Allah. Ini kalam tidak boleh dilafazkan kecuali orang sedang mabuk. Orang mabuk tidak dikenakan hukum syariat karena dia mabuk sampai kesadaran dia kembali. Tapi beberapa orang-orang yang melanggar kaidah, Alhamdulillahirabbil alamin, sudah kita dengarkan bersama-sama dawuh-dawuhnya para alim ulama. Mari kita kaji antara kedudukan hamba dan Tuhannya, agar kita di dalam beragama, agar kita di dalam bertuhan tidak mimpi saja, tidak halusinasi saja, tidak imajinasi sesuai bayang-bayang kita sendiri saja. Agar kita tidak kafir, agar kita tidak terhijab, agar kita dikatakan hamba yang iman, percaya dengan sungguh-sungguh percaya. Jadi makna kafir itu tidak percaya, terhijab, terdinding dari apa yang sudah diturunkan Tuhan kepada kita semua, kepada Al-Quran, kepada Rasul-Rasul Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita di dalam beragama dan kita di dalam bertuhan hanyalah mimpi-mimpi saja. Seolah-olah diri kita paling benar di dalam beragama dan bertuhan. Seolah-olah kita mengharap-harapkan yang tak pasti, mengandal-andalkan yang tak pasti,
hanya bayang-bayang saja. Kita berharap syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad pun juga hanya mimpi-mimpi saja. Mari kita kaji, kita hayati di dalam hati kita. Bila selama ini kita menyangka kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, maka seharusnya kita tidak kafir, seharusnya kita yakin dan percaya seperti yakin dan percayanya Nabi Muhammad kepada Tuhannya. Jadi hubungan Nabi Muhammad dengan Tuhannya itu sangatlah erat. Ahmad bila mim. Ahmad tanpa mim. Akhirnya Ahad. Yakni di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad, maka selalu dan selalu di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad selalu mengesahkan Allah daripada mengesahkan Muhammad ya di dalam hatinya. Nabi Muhammad selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan Muhammadnya di dalam hatinya. Nabi Muhammad selalu menghadirkan Allah daripada menghadirkan diri Muhammadnya sendiri di dalam hatinya. Nabi Muhammad menghidupkan hanya Allah yang hidup di dalam hati Muhammadnya daripada hidup Muhammadnya sendiri. Nabi Muhammad selalu mengkuasakan Allah terhadap dirinya daripada kuasanya Muhammadnya sendiri di hatinya. Inilah makom Kanjeng Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad disebut sebagai Rasulullah. Akan tetapi kita sendiri, ya termasuk saya, selama ini kita hanya mentauhidkan Abdul Halim saja di hati kita. Kita hanya mentauhidkan diri Abdul Halim saja, hidup Abdul Halim saja, kuasa Abdul Halim saja di dalam hatiku, di dalam hati kita selalu mentauhidkan, mengesahkan, mengadakan, menghadirkan, menghidupkan, mengkuasakan hanya hawa nafsu kita sendiri di hati kita tanpa mengesahkan, tanpa mentauhidkan Tuhan kita selama ini. Apakah itu pas dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau iman yang demikian apa sudah benar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila di dada kita yang masih wujud, yang masih ada, yang masih hidup, yang masih berkuasa, masih diri kita di hati kita, berarti kita kan firok, tidak sesuai, tidak sinkron, tidak sama dengan hatinya Kanjeng Nabi Muhammad. Mana mungkin kita dikatakan pengikutnya, mana mungkin kita dikatakan kaumnya, mana mungkin kita dikatakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang diri kita selama ini kafir. Kafir, tidak percaya bila hanya Allah yang wujud, tidak percaya bahwa hanya Allah yang hidup, tidak percaya bahwa hanya Allah yang berkuasa atas diri kita, tidak percaya bahwa yang hadir di alam semesta ini, bahkan yang meliputi seluruh manusia itu hanya Allah yang hadir, yang lebih hadir daripada diri kita sendiri. Mana mungkin kita dikatakan umatnya Nabi Muhammad,
sementara kita sendiri masih kafir. Hati kita masih kafir dari Tuhan kita. Seolah-olah kita memang bertuhan, tapi di dalam hati kita tak ada Tuhannya, yang ada hanya diri kita sendiri. Apakah itu dikatakan bertuhan? Sedangkan bertuhan itu adalah ketika Tuhannya yang menguasainya, ketika Tuhannya yang menciptakannya, ketika Tuhannya yang membuatnya, ketika Tuhannya yang menghadirkannya, ketika Tuhannya yang menggerakkannya, ketika Tuhannya yang menguasainya, lebih wujud daripada yang diciptakan, lebih wujud daripada yang digerakkan, lebih wujud daripada makhluknya di dalam hatinya. Itulah dikatakan bertuhan. Bila makhluknya, bila diri kita sudah tak jadi Tuhan lagi, itulah yang dikatakan bertuhan. Ketika diri kita sudah tak merasa wujud lagi di hati kita, ketika kita sudah tak merasa hidup lagi di hati kita, ketika diri kita tak merasa berkuasa lagi di hati kita, ketika kita tak merasa bisa apa-apa, walaupun sholat, ibadah, makan, minum, dan kegiatan aktivitas sehari-hari, tidak merasa bisa itu semua, itulah yang dikatakan bertuhan, sinkron, pas dengan iman dan akidahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dimaksud bertuhan, itulah hubungan antara hamba dan Tuhannya, itulah yang dimaksud manunggaling kaulo lan gustine. Namun bila kita terpisah, firok, kafir kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, meskipun kita berharap-harap ampunan, meskipun kita berharap-harap syafaat, tapi hati kita tetap mentauhidkan diri kita sendiri, tapi hati kita tetap mengesahkan diri kita sendiri, tapi hati kita tetap mengkuasakan, menghidupkan diri kita sendiri daripada Allah, ya semuanya apa yang kita lakukan, apa yang kita bayang-bayangkan di dalam beragama dan bertuhan, itu semua hanyalah mimpi saja, hanyalah imajinasi saja, hanyalah tipuan setan belaka. Jadi inilah sangat penting dan eratnya bagi seluruh manusia bagaimana kedudukan antara hamba dan Tuhannya, bagaimana kedudukan kaulo lan gustine, bagaimana kedudukan antara manusia dengan penciptanya. Selama ini kan kita berkedudukan sebagai Tuhan daripada berkedudukan sebagai ciptaan Tuhan di hati kita. Kita selama ini lebih berkedudukan jadi Allah daripada jadi hamba. Kita selama ini lebih berkedudukan jadi khalik di dalam hati kita daripada jadi makhluk. Apa buktinya? Buktinya adalah di dalam kehidupan ini, semua apa yang kita lakukan pasti jatuh, dan jatuhnya semua perkara kepada hawa nafsu, yakni li nafsi. Semua diakui milik manusianya. Hidup milikku Halim, badan milikku Halim, ibadah milikku Halim, ilmu milikku Halim, sholat milikku Halim, kekayaan milikku Halim, kecerdasan, kepintaran, kebanggaan, pangkat jabatan milikku Halim.
Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini masih kufur, masih ateis, tak bertuhan. Di dalam hati kita tak ada Tuhan kecuali diriku sendiri. Inilah yang dimaksud kafir, terhijab, terbelenggu, yakni tidak percaya bahwa Tuhan itu lebih berkuasa daripada makhluknya, tidak percaya Tuhan itu lebih wujud daripada wujud makhluknya, tidak percaya bahwa Tuhan itu lebih hidup daripada hidup makhluknya. Itulah kita semua selama ini, umat manusia, termasuk saya juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti terkena kematian. Jadi manusia yang merasa hidup, lebih hidup daripada hidupnya Tuhan, pasti mati. Apa yang dikatakan mati? Bukan mati badannya, tapi mati jiwanya, mati kesadarannya di dalam bertuhan. Berarti kita semua termasuk saya selama ini sudah mati. Jadi kapan hidupnya manusia? Hidupnya manusia seperti Kanjeng Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yakni ketika Mi'raj bertemu Tuhannya, itulah yang dikatakan hidup. Ketika hanya Allah yang hidup, ketika hanya Allah yang wujud, ketika hanya Allah yang berkuasa di dalam hatiku, ketika hanya Allah yang hadir di dalam hatiku, itulah hidup, itulah alam baqo, itulah hari akhirat. Itu ketika yang mati ini sudah bangkit kembali kepada Tuhannya, ketika yang mati ini sudah lillahi ta'ala, daripada linasnya, linafsinya selama ini. Jadi bila perjalanan kehidupan kita sendiri menyimpang jauh, kafir dari kehidupan, dari hati Kanjeng Nabi Muhammad, tidak sama, kafir, tidak percaya bahwa hanya Allah lah yang menggerakkan Muhammadnya, bahwa hanya Allah lah yang menggerakkan, yang menguasai kita. Ya mana mungkin kita dikatakan umatnya Nabi Muhammad? Wong hati kita lebih persis seperti hatinya Fir'aun. Bagaimana mungkin kita berharap-harap syafaat? Bagaimana mungkin kita berharap-harap keselamatan, sedang hati kita tak mau selamat, sedang hati kita hanyalah mengungguli Tuhan daripada kita kembali kepada Tuhan. Yakni harkat martabat kita lebih tinggi dari Tuhan selama ini daripada Tuhan itu sendiri. Apa buktinya? Kita yang merasa ada, Tuhannya goib. Kita yang merasa wujud, Tuhannya tak jelas selama ini. Hanya bayang-bayang saja, hanya mimpi-mimpi saja selama ini. Kita pintar berdialog tentang ketuhanan. Kita pintar berdialog tentang Nabi Muhammad. Tapi hati kita kufur terhadap mereka selama ini. Apakah kita sudah menyadari itu, wahai sahabat-sahabatku? Jadi bangunlah, bangun dari mimpi-mimpi kita yang selama ini kita di dalam bertuhan dan di dalam beragama selama ini hanya mimpi saja. Mimpi nyembah, tapi yang disembah awake dhewe. Mimpi berbakti, tapi yang dibakti
hanyalah iblis dan setan selama ini. Kenapa? Karena Tuhannya tidak ada. Kenapa? Karena Tuhannya gaib selama ini. Jadi bagaimana mungkin kita bisa berhubungan antara hamba dan Tuhan? Bagaimana mungkin kita berhubungan kaulolan Gusti, sedang kita selama ini selalu jadi Tuhan di dalam hati kita, selalu jadi Raja di dalam hati kita, selalu jadi Allah di dalam hati kita. Sedang Tuhan kita jadikan hamba sahaya saja. Kita jadikan budak-budak saja. Apa itu hamba? Hamba tak ada, Allah ditiadakan. Hamba gaib, Allah digaibkan. Sebenarnya siapa sih yang wujud itu? Kalau menurut agama apapun itu, apalagi agama Islam, yang semestinya wujud itu kan ya hanya Allah. Bila seluruh manusia mengaku dirinya beragama, bila seluruh manusia mengaku dirinya bertuhan, berarti yang lebih wujud daripada dirinya kan Tuhan yang telah menciptakannya. Bukan malah diri kita yang lebih wujud daripada Tuhan. Ketika diri kita lebih merasa wujud daripada Tuhan, maka tersesatlah kita. Kita telah disesatkan, kita telah diselewengkan oleh iblis dan setan, supaya kita jadi Tuhan sendiri, supaya kita kafir kepada Tuhan, supaya kita kafir kepada Nabi Muhammad, supaya kita kafir kepada ayat-ayat Allah. Selama ini yang kita lihat, yang kita saksikan di dalam hati kita kan hanyalah diri kita. Dan yang kita saksikan hanyalah ayat-ayat kita sendiri. Ayat-ayat cerita kehidupan kita sendiri yang lebih kita saksikan daripada ayat-ayat Allah. Daripada menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah. Karena kita tak pernah bersyahadat, karena kita tak pernah bertemu Allah dan bertemu Muhammad Rasulullah, maka jangan harap kita bisa selamat di dalam kehidupan ini. Karena sejatinya selama ini kita kufur, kafir, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Muhammad Rasulullah. Kenapa? Kita tidak iman kepada Allah dan tidak iman kepada Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena kita tidak pernah menyaksikannya, karena kita tidak pernah bertemu dengannya. Akhirnya kita menjadi sekutu-sekutunya setan, kita akhirnya mensekutukan Allah di hati kita. Akhirnya kita menyerupai Allah, menjadi Allah. Akhirnya kita membuat kerajaan-kerajaan sendiri di dalam hati kita seperti kerajaannya Allah. Kita yang jadi Tuhannya. Rasulnya badan-badan ini. Disuruhnya Rasulnya, hai badan, ayo kita duduk. Hai badan, ayo kita berdiri. Hai badan, ayo kita makan. Hai badan, ayo kita bekerja. Hai badan, ayo kita ke sana dan kemari. Seolah-olah kita selama ini telah mengadakan tandingan-tandingan Tuhan. Lepas kufur, terhijab dari Tuhannya. Lalu bagaimana mungkin kita berharap keselamatan? Selamat kembali kepada Tuhannya. Wong di dalam hati kita kembalinya hanya kepada syaitan. Kembalinya hanya kepada hawa nafsu saja. Maka selama ini kita tersesat jauh di dalam kekufuran itu sendiri. Daripada jalan kepada juru selamatnya. Siapa? Tuhan itu sendiri. Di dalam beragama dan bertuhan kita selama ini hanyalah mimpi memeluk agama. Mimpi
cinta Tuhan, mimpi cinta utusan Tuhan, sehingga kita banyak solawat-solawatan. Meskipun hati kita kufur, banyak solawat-solawatan. Kira-kira diterima ndak solawatnya? Kira-kira diterima ndak zikir-zikirnya? Kira-kira diterima ndak ibadah-ibadahnya, sholatnya, tahajudnya, duhanya, puasanya, doa-doanya. Sementara yang jadi Tuhan di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri. Sementara diri kita lebih wujud daripada wujud Tuhan. Sementara diri kita lebih hadir daripada kehadiran Tuhan. Diri kita merasa yang paling hidup daripada kehidupan Tuhan. Diri kita merasa yang paling nyata selama ini daripada nyatanya Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa diterima apapun yang kita kerjakan, sementara kita ambil sendiri apa yang kita kerjakan, sementara kita akui sendiri apapun yang kita kerjakan, sedang Allahnya gaib. Mana mungkin yang gaib bisa menguasaiku? Mana mungkin yang gaib bisa menggerakkanku? Bagaimana mungkin yang gaib bisa melihatku di dalam hatiku? Kita selama ini hanya merasa diri kita lah yang tahu diri kita. Allahnya tak ada. Itulah bukti nyata bahwa kita semua umat manusia selama ini masih kufur. Tidak pernah tahu hubungan antara hamba dan Tuhannya. Tidak tahu hubungan kaulo lan Gusti. Tidak tahu antara Allah dengan manusianya. Karena Allahnya dikatakan gaib, ya selamanya kita takkan pernah bisa menyaksikan Tuhannya. Bila kita tidak bisa menyaksikan Tuhan, apakah itu dikatakan bertuhan? Itu semua hanya mimpi saja. Kita lebih bisa menyaksikan diri kita daripada menyaksikan pencipta diri kita di hati kita. Marilah kita sadari semua, ya termasuk saya. Di sini pun sama-sama belajar. Saya, Anda, semua sama-sama belajar. Belajar apa? Mutu qoblal maut. Belajar mati sebelum mati. Belajar selamat sebelum menghadapi huru haranya syakaratul maut. Belajar mati sebelum dimatikan. Belajar mati sebelum kedatangan syakaratul maut. Maknanya kita di dalam dunia ini harus hijrah dari alam yang fana, dari alam kehancuran, dari alam kemanusiaan ke alam yang terang benderang, ke alam baka, alam yang kekal, alam yang abadi, ke alam ketuhanan, yakni hijrah dari linas menuju lillah. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih untuk menghening-heningkan cipta-cipta diri manusia kita, berlatih untuk menghening-heningkan kewujudan diri manusia kita, berlatih untuk menghening-heningkan hidup diri manusia kita, belajar untuk menghening-heningkan kekuasaan diri manusia kita, agar kita bisa mengheningkan, mengembalikan semuanya kepada lillah. Mengheningkan cipta mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka surat An-Nisa ayat yang ke-59 agar sinkron apa yang dipaparkan tadi dengan dalil atau ayatnya.
agar tidak dikatakan membual. Selama ini kan kita hanya membual saja. Maknanya membual, kita hanya memahami ayat-ayat Allah, hanya memahami bajunya saja, tidak memahami arti yang mutasabihat yang sebenar-benarnya di dalamnya. Jadi akhirnya ya membual, mimpi doang. Ayat yang ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'allaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Sadaqallahul azim. Mari kita kaji makna yang terdalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi di sini ayatnya bukan ya ayyuhal muslimun, tapi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Seluruh manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, yang ada di dalam hatinya iman bahwa diriku ini ciptaan Tuhan. Bagi manusia yang merasa dirinya sebagai ciptaan Tuhan, itulah orang-orang yang diseru oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maknanya bagaimana? Bagaimana mungkin kita bisa taat kepada Allah, sedangkan Allah yang kita terka selama ini gaib? Bagaimana mungkin kita bisa beriman kepada Allah selama Allah yang kita terka tidak ada? Bagaimana mungkin kita iman? Yang dikatakan iman itu kan menyaksikan dengan mata kepala, menyaksikan, menghadap, tahu sendiri. Itulah yang dimaksud iman kepada Allah. Iman kepada Allah dan kepada Rasul. Bagaimana mungkin juga kita beriman kepada Rasul? Rasulnya sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan? Bagaimana mungkin kita bisa bertemu, menghadap Rasul? Jika Allah dan Rasulnya semuanya gaib, tidak ada, hanya halusinasi di hati kita saja selama ini. Kenapa? Karena yang lebih wujud. Kenapa? Karena yang lebih ada di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri sebagai Tuhannya dan sebagai Rasul-Rasulnya setan, Rasul-Rasulnya iblis. Karena kita selalu dirasuli, karena kita selalu diutus dan disuruh-suruh oleh iblis dan setan untuk selalu cinta dunia, agar selalu jauh, agar selalu kufur kepada Tuhannya. Jadi untuk mengaplikasikan ayat ini, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, maka ya kita harus tahu dulu siapa Allah. Maka kita harus tahu dulu siapa Rasul. Jadi secara logika, secara syariat, bila Allah yang kita terka-terka selama ini gaib,
Mana mungkin kita bisa menyaksikan Allah, sementara Tuhan tidak kita pertuhankan di hati kita, sementara Allah tidak wujud di dalam hati kita, sementara Allah tidak kuasa menguasai kita di hati kita. Mana mungkin kita bisa taat kepada Allah, sementara kita yang jadi Allah selama ini. Dan bagaimana mungkin kita bisa taat kepada Rasul, sementara kita lebih cinta menjadi Rasulnya setan. Kita lebih cinta menjadi utusan iblis. Kita lebih cinta menjadi utusan pesuruh-pesuruh iblis daripada menjadi Rasul, daripada menjadi utusan, daripada menjadi pesuruh-pesuruh Allah hidup yang menghidupi kita. Nah, jadi mari kita jelaskan siapa Allah itu, siapa Rasul itu. Agar apa? Agar sinkron kajian, agar sinkron manunggaling kaulo Gusti, agar sinkron kedudukan hamba dan Tuhannya, agar sinkron kedudukan manusia dengan penciptanya. Marilah kita sinkronkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia termasuk diriku, ingatlah asal-usul kejadianmu, agar dirimu tidak congkak dan sombong kepada Tuhanmu, agar nyata Tuhanmu di dalam hatimu, agar nyata kehidupan Tuhanmu di dalam hatimu, agar nyata kekuasaan Tuhanmu di dalam hatimu. Jadi kewujudan, kehidupan, kekuasaan Allah itu bukan yang ada di luar dirimu. Selama kau bayang-bayangkan kewujudan Allah, kekuasaan Allah, kehidupan Allah yang ada di luar dirimu, selamanya diri kita kufur, kafir, terhijab dari Allah. Jadi sebenarnya Allah wujudullah, sebenarnya uripe Allah, sebenarnya kekuasaan Allah. Apa buktinya? Wujud diri kita inilah bukti nyatanya wujudullah. Tapi jangan salah paham, bukan wujud ini Allah, tapi bukti bahwa wujud diri manusia kita semua dan wujud seluruh alam semesta yang kita pandang, itulah kenyataan wujudullah. Apa buktinya? Mari kita buktikan. Jadi saya bacakan diri saya sendiri agar Anda bisa mengaplikasikan, juga bisa membaca diri Anda sendiri. Dulu 50 tahun yang lalu diproseslah tanah yang mati ini, badan yang mati ini, diproseslah, ditiupkan roh, maknanya bersama wujudullah, bersama uripe Allah, dipergerakkanlah badan-badan ini, diperjalankanlah badan-badan ini seperti perjalanannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sinkronkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Mohon maaf, di sini bukan ayat untuk Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad itu kan contohnya. Tapi ayat ini untuk seluruh manusia agar manusia bisa mencontoh contohnya. Kalau ayat ini hanya untuk Nabi Muhammad saja, pastilah ayatnya bilang Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Berarti yang bisa Isra Mi'raj hanya Nabi Muhammad saja. Akan tetapi Nabi Muhammad contoh bahwa seluruh manusia pun, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, semuanya pun juga Isra Mi'raj.
terbukti subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna, yakni saya dulu diperjalankan oleh Allah dari tanah dengan uripe Allah, dari tanah dengan kekuasaan Allah, dari tanah dengan kewujudan Allah. Di dalam tanah saya disuapi, diminumi, dipelihara, dijaga, dicukupi, dikasih sayangi oleh Allah, oleh wujudullah, oleh uripe Allah. Apa buktinya? Saya tidak wujud. Apa buktinya? Saya tidak hidup. Apa buktinya? Saya tidak kuasa. Apa buktinya? Saya tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena perjalanan itu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan saya dari tanah sampai menjadi bayi itu di malam hari. Jadi saya tidak tahu apa-apa. Maknanya lailan itu apa? Ketika kita tidak ada, ketika kita gaib, ketika kita belum bisa ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidupku, ketika kita belum bisa ngaku-ngaku bahwa badan ini badanku, ketika kita belum bisa makan buah khuldi, itulah malam, itulah kegelapan. Berarti yang gaib itu siapa? Anda, kita, apa Allah yang gaib? Sesungguhnya yang gaib di sisi Allah itu yang manusianya. Sedangkan yang wujud hanya Tuhannya. Tapi di sisi kita, di sisi manusia, di sisi iblis dan setan selama ini, kitalah yang wujud, Tuhannya gaib. Inilah kenapa kita dikatakan kufur, karena imannya terbalik. Kita selama ini ingkar kepada ajaran kita sendiri. Kita selama ini ingkar kepada sifat-sifat Allah yang kita pelajari sejak kecil. Allah wujud kidam baqa muhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi wadaniya kudrat irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sekarang saya tanya, itu sifatnya Allah apa sifatnya Anda? Itu sifatnya Allah apa sifatnya kita manusia? Coba hayati. Sambil hayati, saya minum dulu. Kelihatannya sifatnya Allah, tapi bagaimana mungkin itu sifatnya Allah, sementara yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang berkehendak, yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata dalam hati kita yang ada hanya saya, yang ada hanya manusianya. Apakah itu sifat-sifatnya Allah? Apakah itu sifat-sifatnya Tuhan yang selama ini kita curi, yang selama ini kita rampok, yang selama ini kita begal, yang selama ini kita aku akui sebagai sifat kita. Kenapa? Karena kita tidak punya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhannya gaib. Salahnya sendiri Tuhannya digoibkan. Akhirnya kufur, ngaku-ngaku Tuhan tapi ra kroso, ngaku-ngaku dalang tapi ra kroso. Nah,
Jadi bagaimana yang dimaksud manunggaling kaulolan Gusti? Bagaimana kita mendudukkan Tuhan dan hambanya? Ya pertuhankanlah Tuhan daripada mempertuhankan manusianya di hati kita. Dengan cara apa? Mutu qoblal maut. Serahkanlah dirimu, pasrahkanlah dirimu. Itulah Islam. Itulah syahadat. Itulah sholat, itulah zakat, itulah puasa, itulah haji, dan itulah rukun iman. Tanda-tanda hati kita sudah iman kepada yang menciptakan kita. Tandanya apa? Ketika kita sudah kembali ke pangkuannya. Tandanya apa? Ketika kita sudah gaib lagi seperti semula. Ketika kita sudah tak ada lagi seperti semula, yang ada, yang wujud, yang nyata, yang bisa apa-apa, hanya Allah di hati kita. Inilah wujud manunggaling kaulo Gusti. Inilah wujud tanda-tanda hamba sudah kembali menjadi Rasulullah. Tandanya hamba sudah menjadi utusan Allah. Tanda hamba jadi pesuruh Allah, selalu berimamkan Allah. Sama persis seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi selama ini kan kita jadi rasulnya setan. Tapi kita jadi rasul, jadi utusannya iblis. Tapi kita selama ini selalu disuruh-suruh pesuruhnya Dajjal. Siapa? Hawa nafsu kita sendiri yang lebih wujud, yang lebih berkuasa atas diri kita sendiri selama ini. Nah, caranya bagaimana? Di dalam keheningan kita pasrahkan dengan sebenar-benarnya. Kita relakan kembali. Agar apa? Agar Allah bisa menyaksikan diri kita sebagai hamba-hambanya yang mengabdi. Mari kita buka lagi di dalam surat Al-Anfal agar kita menemukan titik kesinkronan antara hamba dan Tuhan, kesinkronan kaulolan Gusti, agar manusia tidak nyacat, tidak memvonis sesat ajaran-ajaran orang Jawa. Karena saya juga orang Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Anfal ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana inna Allah sami'un alim. Yang artinya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi imannya Nabi Muhammad, imannya para nabi, imannya Nabi Isa, imannya para rasul, ya seperti ini. Ketika dirinya lebih gaib daripada Tuhannya, karena Tuhannya lebih wujud daripada dirinya. Akhirnya, wahai Muhammad, wahai manusia, bukan kau yang hidup itu,
akulah yang hidup. Bukan kau yang bisa melihat itu, aku yang melihat. Bukan kau yang bisa mendengar itu, aku yang mendengar. Bukan kau yang berkalam-kalam itu, aku yang berkalam. Bukan kau yang sholat itu, aku yang menggerakkanmu. Bukan kau yang ibadah itu, aku yang memperjalankanmu. Bukan kau yang bekerja itu, aku yang memerankanmu. Bukan kau yang berpangkat yang berjabatan tinggi, itu, tapi akulah yang mengadakan itu semua. Bila di dalam hati kita selalu lillahi ta'ala, hanya Allah lah yang berkuasa atas diri kita, itulah yang dikatakan iman kepada Allah. Allahnya sudah wujud, tidak gaib lagi. Gantian manusianya lah yang gaib. Kenapa kok dikatakan gaib? Sudah tidak ada lakunya lagi. Sudah finish, sudah pensiun jadi Tuhan. Manusianya sudah taubat, pensiun jadi Tuhan. Lewat pintu baiat ada bimbingannya. Jadi carilah guru pembimbing, siapa yang pantas untuk membimbing Anda. Untuk dipertemukan, dibukakan hijab-hijab yang selama ini selalu menghijabi hati kita. Jadi tak ada artinya lah dunia ini, tak ada artinya lah kecerdasan ini, tak ada artinya lah kepintaran ini, tak ada artinya lah ilmu-ilmu yang kita miliki bila kita kufur, bila kita kafir terhadap Tuhan. Tidak bertuhan, percuma semua itu. Jangankan harta, semua itu kita hidup saja percuma bila kita hanya jadi orang kafir saja. Jadi yang dikatakan menyaksikan Tuhan itu adalah bukan manusianya yang menyaksikan Tuhan, yakni Allah menyaksikan dirinya dan Allah menyaksikan siapapun yang diciptakannya, siapapun yang digerakkannya, siapapun yang dikuasainya. Jadi yang syahadat itu bukan manusianya. Kita selama ini salah sangka. Bila yang bersyahadat manusianya, ya sama saja Allahnya gaib. Manusianya yang bisa bersyahadat. Kepada siapa? Kepada hawa nafsune dewe-dewe. Bersyahadat kepada setannya yang selalu berselingkuh, yang selalu mensekutukan Tuhannya. Jadi inilah bukti bahwa selama ini iman dan akidah kita keliru jauh dari yang sesungguhnya. Keliru jauh dari ayat-ayat Allah. Jadi yang dimaksud kita berharap-harap jadi umatnya Nabi Muhammad, ya harus ati Allah wa atiur Rasul. Ikutilah Allah, imanlah kepada Allah. Maka jika sudah Muhammad bukan kau yang melempar, harim bukan kau yang hidup itu, maka itulah yang dimaksud jalan selamat itu. Dan itulah yang dimaksud agama Tuhan, yakni kembali kepada Tuhan. Bukan nama-nama agama yang kita anut itu, Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Konghucu, Buddha, Hindu, bukan itu agama. Tapi ada lagi agama yang di dalamnya itu. yakni apa? Kembali kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, sehingga hanya Tuhanlah, sehingga hanya Allah lah yang lebih wujud daripada wujud kita, sehingga Tuhanlah yang lebih hidup daripada hidup kita, sehingga Tuhanlah yang lebih berkuasa daripada kuasa kita. Akhirnya teraplikasilah, Muhammad bukan kau yang melempar, aku yang melempar, sehingga akhirnya menyatulah, gatuklah, tereratlah tali hablum minallah dan hablum minannas. Maknanya
kaulo lan Gusti sudah ketemu, sehingga kaulonya wangsul rojiun kepada Tuhannya, tidak jadi Tuhan lagi. Inilah hubungan antara hamba dan Tuhannya. Inilah hubungan manusia dengan penciptanya, yakni semua kembali kepada Al-Wali yang maha memerintah. Jadi hanya Allah lah yang memegang pemerintahan hati ini, bukan setan. Semoga saya dan semoga kita semua dan seluruh manusia bakal kembali kepada Al-Wali. Jangan takut, jangan risau. Kita beragama selama ini hanyalah ditakut-takuti oleh setan saja. Sehingga iblis dan setan selalu mengadu domba diri kita dengan orang lain, mengadu domba agama kita dengan agama lain, mengadu domba seluruh umat manusia agar saling perang, agar saling mengadakan huru hara dan mengadakan permusuhan. Kita selama ini sudah ditipu telak dengan iblis dan setan. Jadi tujuan agama Tuhan ini diadakan supaya manusia bersatu kembali kepada Tuhannya. Semoga saya dan kita semua dan seluruh manusia sama-sama menjaga dari musuhnya, dari setannya. Siapa? Menjaga dari dirinya, agar diri kita tak mampu lagi wujud, tak mampu lagi hidup, tak mampu lagi berbuat apa-apa, yang wujud, yang hidup, yang mampu berlaku apa-apa saja hanya Tuhan. Yakni sering-seringlah melatih dan melatih keheningan-keheningan itu. Melatih malam, karena kita ini diperjalankan di malam hari, maknanya hanya Allah lah yang tahu perjalanan kita. Bukan kita yang lebih tahu daripada Allah. Semoga kita semua termasuk diri saya disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat dari mintaqul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.